Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran daring fisika pada hari ini yang akan membahas kelanjutan dari induksi elektromagnetik, yaitu tentang GGL induksi diri. Oke, baiklah, langsung saja kita lihat. Nah, misalkan kita memiliki kumparan di sini, lilitan, kemudian di sini ada sumber tegangan, dan di sini ada saklar. Sebelum saklar ini kita hubungkan, maka arus tidak akan mengalir dari sumber tegangan menuju lilitan. Nah, jadi misalkan kita hubungkan nih saklarnya gini ya. Oke, kemudian sumber tegangan ini kita namakan sebagai GGL utama ya. Maka kan akan mengalir ya arus dari GGL utama dari sumber tegangan kemari ya, kemudian masuk ke lilitan seperti ini dan akhirnya kembali lagi ke GGL utama, ke sumber tegangan. Nah, karena kita hubungkan si saklar tadi dengan sumber tegangan, maka akan terjadi perubahan arus di lilitan ini yang awalnya nol, ya kan? Awalnya kan belum terhubung berarti nol, menjadi I, ya, menjadi ada arusnya. Nah, berarti terjadi perubahan. Maka kita katakan ini namanya delta I utama, perubahan arus utama yang awalnya nol menjadi ada. Oke, kalian masih ingat apabila ada arus di sini maka akan terjadi flux magnetik ya. Kita katakan flux magnetiknya dengan menggunakan tangan kanan dia ke arah dari A ke B. Nah, ini kita katakan sebagai delta flux utama. Oke, kemudian gini, apabila terjadi perubahan flux, maka akan terdapat di situ terjadi GGL induksi ya. Oke, nah penyebabnya apa? Penyebabnya adalah terjadinya flux induksi atau GGL induksi. Maaf. eh Flux induksi. Iya, kok GGL induksi. Oke. Jadi adanya flux utama ini kemudian akan menciptakan flux induksi. Oke. Kemudian dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan ya, kayak yang kayak gini di pelajaran hukum lens kemarin, maka akan terjadi arus induksi. Ya kan? Oke, yang arahnya kayak gini nih. Arahnya sesuai dengan empat jari ini, ya. Berarti arah flux induksinya ke arah kiri, ibu jari ke arah kiri, maka arah arus induksinya melingkar seperti ini. Berarti kalau di lingkaran ini dia berarti kayak gini. Nah, ini yang warna biru nih ya. Ini terjadi arus induksi. Oke, berarti arah arus induksi dari B ke A. Sementara tadi arah arus utamanya dari A ke B. Berarti mereka berlawanan ya. Arah arus induksi menentang arah arus utama. Oke, nah kita tahu ternyata arus induksi ini berarti kan dihasilkan oleh sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya inilah kita namakan sebagai GGL induksi diri. Nah, ternyata arah kutub gegel induksi dirinya ini berlawanan dengan arah kutub dari gegel utama gitu ya kan. Jadi kita katakan bahwa polaritas gegel induksi diri berlawanan dengan polaritas gegel utama. Oke. Nah, jadi kenapa ini namanya sebagai gegel induksi diri bukan gegel induksi saja, berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Nah, itu karena perubahan flux yang terjadi di dalam kumparan ini dihasilkan oleh arus yang dihasilkan oleh gegel utama yang ada di rangkaian itu. Kalau pada pembahasan sebelumnya kan perubahan fluxnya ini dihasilkan oleh magnet batang yang kita masukkan ke dalam lilitan atau kumparan itu gitu ya. Nah, di dalam GGL induksi diri perubahan flux utamanya dihasilkan oleh sumber tegangan dia sendiri. Sehingga ini kita namakan GGL induksi diri. Oke, ingat ya. Jadi arah arus utamanya ini ditentang oleh arus induksi. Kemudian polaritas atau kutub-kutub positif negatif GGL utamanya ini ya ini berlawanan dengan kutub-kutub positif negatif dari GGL induksi diri yang dihasilkan oleh GGL utama ini. Jadi ini ada karena terjadi perubahan arus di sini. Oke, kita lihat langsung rumusnya. Nah, jadi GGL induksi diri rumusnya tidak berbeda jauh ya dengan GGL induksi yang biasa. Ini sama dengan minus L kali DI per DT. Ini untuk arus yang berubah terhadap waktu. Kemudian GGL induksi diri sama dengan minus L kali delta I per delta T. Ini untuk yang perubahan arus. Nah, jadi terjadinya GGL induksi diri ini terjadi karena adanya perubahan arus di sumber tegangannya. Yang tadi ya, terjadi perubahan arus. Nah, apa ini L? L adalah induktansi diri yang dimiliki oleh kumparan itu. Satuannya adalah Henry.
Oke, kita lihat contoh soalnya. Arus yang melalui sebuah induktor 85 mH berubah terhadap waktu dengan I sama dengan T kuadrat dikurang 5T dengan T dalam sekon dan I dalam ampere. Tentukanlah besar gegel induksi diri pada T sama dengan 1 sekon. Baik, kita lihat yang diketahuinya. Pertama, induktor, ya tadi ini induktansi diri ya, 85 mH. L sama dengan 85 mH sama dengan 85 dikali 10 pangkat minus 3 Henry. Berubah terhadap waktu dengan I sama dengan ini, berarti I-nya ini. Oke, dia tanya berapakah gegel induksi diri pada T sama dengan 1 sekon. Nah, karena yang diketahui dalam soal adalah perubahan arus, maka rumus yang kita pakai adalah diferensial atau turunan ya, DI, fungsi arus fungsi waktu. Oke, kita masukkan angka-angkanya yang diketahui. L-nya sama dengan 85 kali 10 pangkat minus 3, kemudian I-nya sama dengan T kuadrat dikurang 5T. Nah, caranya sama juga ya, seperti mencari mencari gegel induksi ya. Kita turunkan dulu baru kita substitusi nilai T-nya. Nah, turunan dari T kuadrat kurang 5T berarti menjadi 2T kurang 5. Oke, bagi Anda yang belum paham dengan cara menurunkannya, nanti langsung ditanyakan saja ya. Nah, langsung nih kita substitusi T-nya sama dengan 1 sekon kemari, berarti jadi 2 kali 1 ya. Oke, 2 kali 1 2. 2 kurang 5 ya minus 3 ya. Minus 3 dikali dengan minus 85 hasilnya adalah 255. Oke, dikali 10 pangkat minus 3 volt. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 255 milivolt. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Suatu kumparan dengan 800 lilitan dan induktansi diri 50 mH mengalami perubahan arus listrik dari 10 ampere menjadi 4 ampere dalam waktu 0,10 sekon. Nah, berarti untuk soal yang ini kita menggunakan delta I ya, perubahan arus, karena dia langsung dinyatakan di sini arusnya berubah dari 10 menjadi 4 ampere. Baik, langsung kita buat yang diketahuinya. Pertama N 800 lilitan, yang kedua induktansi diri yaitu L 50 mH, kita ganti ke Henry menjadi 50 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Mengalami perubahan arus listrik berarti I1 10 ampere dan I2 4 ampere gitu ya. Kemudian dalam waktunya berarti delta T 0,1 sekon yaitu sama juga dengan 10 pangkat minus 1 sekon. Tentukanlah beda potensial antara ujung-ujung kumparan yang ditimbulkannya. Nah, berarti sebenarnya yang ditanyakan di sini adalah GGL induksi diri di kumparan gitu ya. Kan beda potensial ini sama dengan GGL ya. Oke. Nah, kita menggunakan rumus delta I per delta T. Langsung saja kita substitusi nilainya. L sama dengan 50 kali 10 pangkat minus 3. Delta I itu adalah I2 kurang I1. Kita substitusi angka-angkanya. I2-nya sama dengan 4 ampere dikurang I1-nya sama dengan 10 dari sini gitu ya. 4 dikurang 10 sama dengan berapa? Minus 6. Oke. Kita kalikan ya, minus 50 kali minus 6 menjadi 300. Pangkatnya juga nih, 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 10 pangkat minus 1. Berarti pangkatnya minus 3 dikurang minus 1 menjadi tambah ya. Minus 3 tambah 1 menjadi minus 2. Oke, kita kalikan minus 10 pangkat minus 2-nya ke 300. Maka kita dapatkan menjadi 3 volt. Oke, baiklah Anda dan semuanya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan gegel induksi diri. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.